Shalom saudara, selamat datang ke siri renungan ringkas dari Injil Yohanes yang berbentuk soalan dan jawaban. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi Anda oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Kita akan lihat Yohanes bab yang ke-6 ayat 30 hingga 36 dengan tajuk ini. Kenapa masih belum dapat percaya? Mari kita baca dari ayat yang ke-30. Maka kata mereka kepadanya, tanda apakah yang engkau perbuat, supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia. Maka kata mereka kepadanya, Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa. Kata Yesus kepada mereka, Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Tetapi, aku telah berkata kepadamu, sungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Demikianlah firman Tuhan. Ya, petikan hari ini adalah sambungan daripada cerita Yesus melakukan tanda yang kelima, yaitu mukjizat melipat gandakan makanan kepada 5.000 orang. Dan selepas itu, Yesus membahas tentang pekerjaan yang boleh membawa kepada hidup yang kekal. Dan menurut Yesus, dalam ayat 29 ini, Yesus mengatakan, pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Maka yang dimaksudkan Yesus adalah pekerjaan rohani yang dapat bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yaitu dengan hanya percaya kepada Yesus. Ya, dan bukannya pekerjaan fizikal melalui agama atau amal ibadah atau perbuatan-perbuatan baik atau menjadi orang baik untuk mendapat perkenanan atau keredaan Tuhan. Dan dengan itu sambunglah petikan hari ini. Ya, soalan edisi ini, apakah mereka sudah faham apa yang Yesus telah jelaskan tentang pekerjaan yang mereka harus lakukan? Dan mengapa tidak? Apa yang Anda dapat lihat tentang hati manusia ya yang belum lagi dapat percaya kepada Yesus? Nah, kita baca semula ayat 30 dan 31 ini. Maka kata mereka kepadanya, tanda apakah yang engkau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga. Nah, dari respon orang ramai, kita dapat tahu mereka belum dapat memahami tentang makanan rohani yang dimaksudkan Yesus. Ya, kebutaan rohani mereka jelas ternyata apabila mereka meminta lagi tanda dari Yesus dalam ayat 30 itu. Tanda apakah yang engkau perbuat? Saudara, Yesus telah pun memberikan tanda melalui mukjizat melipat gandakan makanan kepada 5.000 orang dengan hanya 5 roti 2 ikan. Tapi mukjizat ini tidak cukup untuk meyakinkan mereka untuk percaya Yesus. Mereka mau lagi melihat tanda yang lebih luar biasa. Ya, seperti Musa yang mereka kata dapat menurunkan mana dari langit.
Nah, Yesus akan memberitahu mereka nanti bahwa dialah roti hidup yang turun dari surga. Namun, mereka tidak akan percaya juga. Jadi, Yesus tidak akan memenuhi permintaan mereka untuk menghasilkan lebih banyak tanda lagi, ya, untuk hanya meyakinkan mereka. Yesus tak mau dan tak perlu melakukan banyak tanda untuk mendapatkan ramai pengikut. Itu bukan keinginan Yesus. Yesus tidak mau, ya, menghasilkan suatu kumpulan orang percaya yang hanya menjadi pengejar tanda. Jangan jadi pengejar tanda. Nah, teks ini sangat jelas menunjukkan bahwa mereka hanya melihat kepada yang fisikal dan bukan yang rohani. Dan karena mereka hanya melihat kepada yang fisikal, mereka hanya mengerjakan apa yang fisikal dan bukan yang rohani. Ya, dengan melihat hanya kepada yang fisikal, ya, mereka fisikal dalam maksud apa yang mereka dapat melihat dengan mata sendiri baru percaya. Kalau begitu, mereka telah terlepas dari suatu kebenaran yang sangat besar, yang spiritual. Ya, Yesus kata begini dalam ayat 32 sambungnya. Ya, maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang datang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia." Ya saudara, Yesus mau mengongsikan dengan mereka suatu kebenaran yang lebih besar daripada apa yang mereka dapat lihat secara fisikal, yaitu dari mata fisikal mereka, yaitu apa dia? Yaitu roti yang turun dari surga, yang dapat memberi hidup kepada dunia, dalam ayat 33 ini kan. Ya, dan Yesus tidak akan menyembunyikan rahasia ini. Ya, yaitu nanti akan mendedahkan kepada mereka bahwa dialah roti hidup yang turun dari surga dan yang akan memberikan mereka hidup itu. Nah, ini akan dibahas dalam edisi yang seterusnya, ya, ayat 35 ini. Tapi adakah mereka percaya tentang Yesus roti yang turun dari surga? Ayat 36 mengatakan, "Tetapi aku telah berkata kepadamu, sungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya." Wow. Kenapa masih tidak percaya? Walaupun telah melihat Yesus dengan mata fisikal mereka. Sebab mereka mau melihat tanda. Mereka mau melihat kepada sesuatu yang fisikal. Dan karena mereka hanya melihat kepada yang fisikal, mereka hanya mengerjakan apa yang fisikal dan bukan yang rohani. Ya, bagaimana pula dengan kita? Adakah kita lebih cenderung melihat kepada yang fisikal daripada yang rohani? Apabila seseorang itu melihat lebih kepada yang fisikal, dia akan sangat giat dalam pelayanan, ya. Ya, aktif pergi ke gereja, melakukan kebaikan, rajin beragama. Tetapi dalam melakukan semua kegiatan ini, seseorang itu boleh mengabaikan hal yang terpenting, yaitu mengusahakan perhubungan dengan Tuhan. Ya, mereka lupa untuk menjadi seperti Maria. Ya, Maria yang mengambil masa duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya, ya. Duduk dekat kaki Tuhan. Nah, kepada Marta pula yang terlalu sibuk dalam pelayanan, Yesus berkata ini dalam Lukas 10 ayat 41 dan 42. "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria
telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Ya saudara, semoga kata-kata Yesus kepada Marta akan mengingatkan kita untuk mengerjakan apa yang lebih penting. Dan jangan mudah terganggu dengan kesibukan ya yang boleh mengalihkan perhatian kita dari perhubungan kita dengan Tuhan. Sebab Yesus berkata dalam Yohanes 15 ayat 5 nanti, di luar Yesus kita tidak dapat berbuat apa-apa. Ya saudara, seorang yang aktif melayan tidak semestinya ada perhubungan dengan Tuhan. Tapi seorang yang ada perhubungan dengan Tuhan pasti akan melayan. Amin. Nah, saya ulang itu sekali lagi ya. Seorang yang aktif melayan tidak semestinya ada perhubungan dengan Tuhan. Tapi seorang yang ada perhubungan dengan Tuhan pasti akan melayan. Pasti akan memberikan yang terbaik kepada Dia, yaitu Tuhan yang telah memberikan yang terbaik kepada kita. Amin. Ya, mengutamakan perhubungan dengan Tuhan, mengutamakan makanan rohani, menjaga kerohanian hidup kita dengan mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Jadi yang spiritual itu harus mengurus yang physical. Ya, yang spiritual harus mempengaruhi yang physical. Ya, seperti Paulus juga berkata dalam Roma 12 ayat 2, jangan kita menjadi serupa dunia, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Nah, itulah yang harus kita lakukan. Usahakan yang spiritual dan yang spiritual itu yang akan memperbaharui yang physical, yaitu kehidupan physical kita. Ya, jadi kita harus belajar atur masa kita untuk mengusahakan yang spiritual. Ya, saudara, jika Anda mempunyai suatu rahasia, secret, ya, atau suatu maklumat yang sangat penting, yang sangat menarik, kepada siapakah Anda akan beritahu dulu? Nah, sudah pastinya Anda akan beritahu kepada kawan atau teman yang paling dekat, yang Anda dapat percayai, betul? A trusted friend, ya, untuk memberitahu rahasia itu. Ya saudara, Tuhan Yesus mempunyai banyak kebenaran yang mau disampaikan. Banyak misteri kerajaan syurga, rencana-rencana dan kehendak Allah. Soalannya, adakah Anda sedia untuk menerima Yesus ke dalam hati Anda? Menjadikan Yesus Tuhan dan penyelamat, dan menjalinkan perhubungan yang paling dekat dengan Tuhan Yesus dengan mengutamakan Yesus dalam hidup. Nah, ada satu janji Tuhan di sini dalam Wahyu 3:20. Yesus berkata, "Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku." Wow. Ya, saudara, makan bersama-sama dengan Tuhan. Itulah gambaran suatu keintiman perhubungan. Dan saudara, perhubungan ini dapat kita miliki bersama Tuhan Yesus. Nah, mungkin Yesus sudah berkali-kali ketuk pintu hati Anda. Yesus memanggil Anda. Yesus mau berhubung dengan Anda. Dan Anda tahu itu. Mungkin karena kesibukan atau hal yang tertentu, Anda masih tutup pintu hati. Tapi Yesus tetap tunggu. Tetap tunggu. Ya saudara, bukalah pintu hati Anda dengan memberikan masa mencari Tuhan, dengan memberikan masa membaca firman. Ya, dengan itulah kita membuka pintu hati kita. Apabila kita mencari Tuhan dan berdoa kepada Tuhan melalui firman-Nya yang hidup, dan Tuhan akan berbicara kepada kita melalui firman-Nya. Haleluya.
Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Ya Bapa kami yang di surga, terpujilah nama-Mu yang termulia dan yang teragung. Terima kasih Bapa untuk pengajaran dari firman-Mu. Kami diingatkan semula untuk mengerjakan apa yang rohani dulu. Pikirkan perkara yang di atas dan bukan yang di bumi. Ya Bapa, berikan kami kerinduan yang seperti Maria, yang duduk di kaki Tuhan Yesus dan terus mendengarkan perkataannya. Tanpa kerinduan ini untuk mengutamakan Yesus, hati dan pikiran kami akan beralih kepada hal-hal duniawi. Ya Bapak, kami sadar banyak yang perlu kami ubah dan perbaharui. Ya Bapak, tolong kami untuk terus hidup beriman. Dan kiranya kebenaran yang telah kami belajar hari ini tidak akan disia-siakan. Tetapi akan mengerjakan sesuatu yang akan memerdekakan kami. Dan kami akan terus membuka mata dan membuka hati rohani kami untuk mendengar dari Roh Kudus dan taat menuruti bimbingan-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus yang termulia, kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Haleluya, sama-sama kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.